Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabil Rabiatul Bakhtiar dari Prodi Sistem Informasi tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan eh, tentang cara mengaktifkan menu jurusan, membuat menu jurusan di web yang sebelumnya sudah pernah dibuat, eh, di mana pada data di atas sudah terdapat jurusan untuk setiap datanya. Jadi harus membuat seperti ini, dari data mahasiswa sistem informasi, data mahasiswa teknik informatika, dan data mahasiswa manajemen informatika, data mahasiswa komputerisasi akuntansi. Jadi semuanya harus bisa dipisah-pisahkan sesuai dengan jurusan mereka. Uh, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS Web Programming 1 yang diampu oleh Bapak Arif Maulana, Eskom Mkom. Baik, kita mulai langsung. Kita buka dulu localhost. Ya, ini localhost phpMyAdmin. Di sini ada database yang dari pertemuan 13. Nah, ini yang sudah saya buat di tabel mahasiswa. Dan ini jurusannya sudah terorganisir dengan sempurna. Jadi pertama-tama jangan lupa pada bagian file head.php itu disertakan coding yang ini: li class nav item, a class nav link href jurusan.php, terus tulisan untuk yang di atasnya itu adalah jurusan. Jadi untuk mengaktifkan menu jurusan ini, kita juga harus menyertakan coding ini. Karena kalau tidak ada coding ini, semua juga tidak akan bisa muncul di webnya. Coba kita hapus, kita save. Nah, jadi tidak ada menu jurusan. Kalau pakai itu, jadi kayak tadi ada menu jurusannya. Setelah itu, berarti ke koneksi dulu. Jangan lupa koneksikan juga pada database yang telah kita buat pada pertemuan-pertemuan kemarin. Terus di index.php ini cuma seperti ini. Nah, di head ini wajib harus dicantumkan codingan yang ini karena agar menu jurusan atau menu apapun yang akan kalian buat ditaruhnya di head
itu akan muncul di sini. Mahasiswa, ini data dosen, terus ada data jurusan. Kita kembali ke home. Nah, jadi untuk bisa mengaktifkan menu jurusan itu, jangan lupa di file jurusan.php kita harus menginclude file head.php ini, karena kalau tidak di-include ini nanti yang atasnya nggak bakalan ada. Coba kita. Nah, jadi seperti ini, seperti tampilan biasa saja, seperti HTML. Jadi harus dicantumkan agar tampilannya menarik. Jangan lupa juga include file koneksi.php ini supaya terhubung ke database yang ada di phpMyAdmin. Nah, kenapa sih harus pakai dolar terus jurusan satu sistem informatika, teknik informatika, manajemen informatika, komputerisasi akuntansi. Terus ada juga dolar query satu select from mahasiswa where jurusan, terus ada variabel dolar jurusan satu. Ini tuh variabel query mengambil data yang ada pada tabel mahasiswa yang ada pada database latihan pertemuan 13. Jadi untuk menampilkan semua data mahasiswa yang ada di tabel mahasiswa untuk diurutkan sesuai jurusannya masing-masing itu harus memakai query. Jadi ini sebagai coding untuk panggil-memanggil antara jurusan, tabel mahasiswa, dan database. Agar bisa tersusun sesuai jurusannya masing-masing, ketika ada data mahasiswa yang ini, di menu mahasiswa, variabel data, nih yang ini, variabel data yang ini akan memanggil variabel result. Variabel ini adalah untuk menentukan hasil yang untuk menampilkan hasil dari data yang dicari oleh oleh query koneksi, oleh ini koneksi dan query 1. Kenapa sih harus pakai dolar con? Atau kenapa sih nggak pakai yang lain gitu? Jadi MySQL query ini harus dengan sangat dicantumkan dengan koneksi. Ini koneksi. Agar terhubung ke database yang ini. Agar terhubung ke database yang latihan pertemuan 13. Dan memanggil query 1, yaitu apa? Data mahasiswa yang ada di jurusan 1. Jurusan 1 itu apa sih? Jurusan 1 itu ada sistem informasi. Kita tambahin di sininya data mahasiswa, sistem informasi,
Nah, di sini juga data ini akan memanggil data dari NIM yang ada pada tabel yang ada pada tabel ini yang ada pada tabel mahasiswa. Jadi karena NIM itu primary key, kita bisa dengan mudah mengakses dengan hanya NIM saja dan nama. Karena yang akan ditampilkan di sini hanya NIM, nama, dan aksi-aksi itu bisa berupa detail, pilihan-pilihan seperti delete, update, edit, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini. Nah, kenapa kalau sudah dipencet detail, kita akan kembali ke menu mahasiswa? Karena disusunnya seperti itu. Kalau nggak kembali ke mahasiswa juga, bisa kita taruh di mana ya? Tapi agar mudah juga, agar seperti terrefresh kembali, jadi kita kembalikan ke menu mahasiswa itu tersebut. Nih, nah, jadi langsung ke sini. Setelah itu data mahasiswa, sistem informasi, data mahasiswa, teknik informatika. Nah, kenapa ini ada kolom MD6, kolom SM3, MB1? Itu karena untuk merapihkan tabel ini. Jangan lupa dalam setiap pembuatan web itu harus sertakan div class container, karena kontainer ini untuk wadah seperti untuk wadah dari semua ini. Jadi agar tidak tercampur dengan dari satu dengan yang lainnya. Nah, coba kita tambahkan data mahasiswanya. 2019 0115 8. Nama, jurusannya manajemen informatika, komputerisasi akuntansi. Angkatan 2019. Nah, itu sudah. Nah, kenapa ini yang Ayu Anjan? Karena ini datanya diurutkan secara descending, atau artinya
Dari data yang terbaru, kita urutkan. Oh, salah. Ascending, oh, salah. Mana ya? Mahasiswa. Iya, secara ascending. Salah. Jadi seperti itu kurang lebih penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.